Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 1012 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Pusaran. Di sini, kelompok bajak laut topi jerami bergabung dengan para sarung pedang merah. Hal itu berarti beberapa kru Luffy akan saling membantu dengan beberapa sarung pedang merah, baik dalam pertarungan melawan musuh atau dalam menjalankan rencana. Kiku berkata dia akan pergi untuk menguruskan Juro, tapi Izo mengkhawatirkan Kiku karena seperti yang kita tahu, lengan Kiku tinggal satu usai dipotong oleh Kaido dengan teknik serangan angin. Jadi, sebagai kakak, wajar saja Izo khawatir dengan keadaan Kiku, karena dengan kondisi fisiknya saat ini, dia pasti tidak bisa bertarung dengan optimal. Apalagi tenaga Kiku pasti masih belum benar-benar pulih. Sementara itu, Nekomamushi bertemu dengan Sicilian yang membicarakan soal kematian Pedro. Mereka juga telah mengetahui bahwa pembunuh Pedro sedang berada di pulau Onigashima ini. Jadi, para suku Ming akan bergerak untuk mengincar orang tersebut. Seperti yang kita tahu, orang yang mereka maksud adalah Perospero. Memang sebenarnya bukan Perospero yang menghabisi nyawa Pedro, melainkan Pedro bunuh diri dengan bom. Namun, alasan Pedro bunuh diri karena Luffy dan yang lain terjebak oleh kekuatan Perospero yang menahan Sanigo dengan permen. Jadi, agar Luffy dan kawan-kawan bisa selamat, Pedro pun meledakkan diri. Dengan begitu, tak salah jika para suku Ming menyalahkan Perospero atas kematian Pedro. Sebentar lagi, Perospero akan diburu oleh para suku Ming. Di tempat lain, ada Momonosuke yang berkata bahwa ada dua suara di atap Onigashima. Dua suara yang dia maksud kemungkinan besar adalah suara Luffy dan Kaido, yang mana menandakan Momo bisa tahu tentang apa yang terjadi di atap istana. Dalam beberapa chapter sebelumnya, Momo juga pernah bilang keadaan Luffy sedang melemah, padahal Momo sama sekali tidak bisa melihat Luffy, karena Momo di bawah sedangkan Luffy di atap istana. Masih menjadi misteri mengapa Momo bisa mengetahui keadaan di sana. Tapi, karena kali ini dia menyinggung soal suara, ada kemungkinan Momo bisa tahu keadaan di atap istana karena dia menggunakan kemampuan untuk mendengar segala sesuatu yang sering disebut sebagai The Voice of All Things. Ada kemungkinan juga Momo bisa mengetahui keadaan di sana karena buah iblis artifisial yang Momo konsumsi merupakan kloningan dari buah iblis Kaido. Jadi, bisa dibilang Momo bisa mengetahui keadaan di mana Kaido berada. Mungkin misteri ini akan terjawab dalam chapter selanjutnya. Diketahui juga Zoro telah tiba di bagian lain istana usai dipindahkan oleh Lau. Keadaan Zoro masih terluka dan saat Sanji melihat Zoro dalam keadaan terluka, Sanji langsung membawa Zoro. Saat Sanji sedang membawa Zoro, Kawamatsu dan Izo melihat mereka, kemudian Kawamatsu dan Izo bergabung dengan Sanji dan Zoro. Menurut admin, orang dengan fisik sekuat Zoro tidak akan lama dalam keadaan tidak berdaya, apalagi saat ini sedang perang. Admin cukup yakin sebentar lagi Zoro akan membaik sehingga bisa melibatkan diri lagi dalam pertarungan. Jika kita lihat dari beberapa pertarungan Luffy sebelumnya, dia juga butuh waktu untuk mengistirahatkan diri. Dia butuh waktu 10 menit agar hakinya bisa pulih lagi. Nah, sepertinya Zoro juga seperti itu. Sebelumnya, dia sudah menggunakan teknik Asura yang dilapisi haki untuk melukai Kaido. Setelah itu, dia langsung tumbang. Nah, sama halnya seperti Luffy, dia juga butuh waktu untuk memulihkan hakinya. Karena daya tahan fisik Luffy dan Zoro tidak terlalu jauh, sepertinya waktu yang dibutuhkan juga hampir sama, yaitu sekitar 10 menit. Di sini peran Sanji pun akhirnya muncul. Setelah lama tidak ada kabar, Sanji datang dan membawa Zoro yang sedang terluka. Sanji, Izo, dan Kawamatsu akan cukup berperan penting untuk melindungi Zoro yang sedang terluka. Mungkin nanti mereka akan bertemu dengan Jack dan pertarungan pun akan terjadi. Admin berharap sih Sanji melawan Jack sementara Izo dan Kawamatsu akan membawa Zoro ke tempat yang aman. Saat ini Jinbei sedang berhadapan dengan Wushu, yang mana dia seorang Flying Six Headliner.
Jika Sanji bisa mengalahkan Jack yang merupakan salah satu dari 3 bencana Kaido, bisa diakui bahwa level Sanji di atas Jinbei dan dia masih layak menyandang gelar trio monster. Potensi Raid Suit yang dia gunakan juga belum terlihat sepenuhnya. Jadi, mengalahkan Jack bukan hal yang mustahil bagi Sanji. Saya terkena pukulan keras dari Big Mom. Ulti yang melihat kejadian itu sangat marah sampai-sampai Ulti mencoba menyerang Big Mom. Di sana, Komachio terjatuh dan Ulti langsung memukul Tama. Big Mom pun marah terhadap Ulti karena Tama dipukul. Tapi, orang yang menyerang Ulti justru adalah Nami. Usopp yang melihat itu bilang kepada Nami bahwa mereka harus lari. Tapi, Nami menolak. Nami mengaku dia tidak tahan melihat Ulti yang memukul anak kecil. Jadi, Nami berniat menghabisi Ulti di tempat itu. Dari kejadian itu, menandakan Nami akan bertarung habis-habisan melawan Ulti. Meskipun beberapa chapter sebelumnya Nami sempat hampir sekarat saat disundul oleh Ulti, tapi kali ini dia benar-benar menghilangkan rasa takutnya itu dan bertekad melawan Ulti karena tidak tahan melihat Tama dipukul. Melihat tekad Nami yang seperti itu, sepertinya Big Mom akan mulai menaruh respect kepada Nami karena mereka berdua sangat peduli terhadap anak kecil. Big Mom yang sebelumnya kesal kepada Nami karena telah mencuri Zeus, rasa kesalnya itu pasti akan berkurang. Harapan admin sih Big Mom akan merelakan Zeus untuk Nami, karena sekarang juga Big Mom sudah punya homies baru, yaitu Hera. Nah, jika nanti Zeus menghampiri lokasi mereka, mungkin Big Mom akan memperbolehkan Nami menggunakan Zeus untuk menyerang Ulti. Karena dengan kekuatan Nami yang sekarang ini, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Ulti. Nah, sedangkan jika Nami dibantu Zeus, tidak menutup kemungkinan Nami bisa menang, karena daya serangan Nami saat menggunakan Zeus terbilang sangat kuat. Sekalipun memang Nami tidak bisa mengalahkan Ulti, di sana ada Big Mom yang akan menghajar Ulti. Sebenarnya dengan adanya hutang budi Big Mom kepada Tama, posisi Nami dan Usopp sangat diuntungkan. Pejuan saja langsung tumbang hanya dengan satu pukulan Big Mom, apalagi Ulti. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1012. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.